Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Tsumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala, yang dengan penjelasan dari Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada pertemuan yang terakhir masih dalam pembahasan berkaitan dengan Al-Kabiratur Rabi'ah, dosa besar yang keempat, yaitu permasalahan hukum meninggalkan salat. Telah berlalu dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya permasalahan meninggalkan salat termasuk dari perkara-perkara di dalam fikih Islam yang diperselisihkan di kalangan para ulama, di mana pembagiannya secara global hukum meninggalkan salat itu terkategorikan kepada menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ijma'. Tidak ada sedikit pun khilaf atau perselisihan atau perbedaan pendapat padanya bahwasanya hukum meninggalkan salat apabila didasari atas pengingkaran, juhud, penolakan, atau meyakini tidak wajibnya salat 5 waktu, maka hukumnya kafir bil ijma'. Tidak diberi udzur sedikit pun mereka yang meyakini tidak wajibnya atau mengingkari atau menolak kewajiban salat, dikecualikan padanya pada beberapa keadaan yang mungkin padanya untuk diberi dispensasi udzur atas penolakan dia tersebut. Yang pertama, bagi seseorang yang baru saja masuk Islam, baru saja mentas dari kekufuran dan kesyirikan, dan dia masuk Islam dan benar-benar dia belum mengetahui tentang wajibnya salat 5 waktu. Yang kedua, seseorang yang tinggal di pedalaman, maaf Pak, jangan difoto ya, nanti saya jadi viral. Dikecualikan pula padanya, dan ini contoh yang disebutkan oleh para ulama, orang yang tinggal di pedalaman, tidak mendapat akses sama sekali atau tidak mampu menjangkau akses sama sekali untuk mendapatkan informasi tentang Islam. Contoh yang disebutkan oleh para ulama ini, dua contoh ini, walaupun mungkin la yutasawwar, tidak terbayangkan di dalam benak bagaimana bentuknya seseorang yang menisbatkan ke dalam Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian benar-benar tidak mengetahui sama sekali tentang perkara salat, tidak mendengar sama sekali tentang adanya amalan salat dalam Islam, ya, tidak tergambarkan. Atau seseorang yang tidak mendapat akses sama sekali, benar-benar tidak mengetahui sama sekali tentang salat, dan ini juga tidak tergambarkan di dalam benak bagaimana orang tersebut mendapat akses untuk masuk ke dalam Islam, bersyahadat la ilaha illallah, sementara dia tidak mendapat akses untuk mengetahui bahwasanya di sana ada amalan di dalam syariat Islam yang begitu agung, yaitu salat. Hanya saja para ulama memberikan permisalan ini ya dalam rangka untuk memberikan ihtiyat atau kemungkinan-kemungkinan bisa adanya udzur atau dispensasi atas ketidaktahuan dalam perkara-perkara agama yang sifatnya darurat. Walaupun secara waqi', secara kenyataannya
bisa saja mungkin tidak terbayangkan untuk bisa terjadi. Jadi perkara yang pertama adalah perkara yang ijma' sifatnya, tidak ada khilaf di antara seluruh para ulama, di antara seluruh para ahlul Islam, ahlul qiblah, sama saja apakah ahlus sunnahnya atau ahlul bid'ahnya, bahwasanya hukum meninggalkan salat yang didasari atas pengingkaran, penolakan, ini hukumnya kafir bil ijma'. Yang kedua, yaitu permasalahan meninggalkan salat yang diperselisihkan padanya, yaitu mereka yang meninggalkan salat didasari karena malas. Dia meyakini wajibnya salat, hanya saja hawa nafsu, malas, menganggap enteng, menganggap remeh, bersamaan dengan pengakuan pada dirinya dan kesadaran sepenuhnya bahwasanya salat itu adalah perkara yang wajib di dalam syariat Islam. Bagian yang kedua ini telah berlalu dalam pertemuan yang sebelumnya. Terdapat padanya dua pendapat di kalangan para ulama, dan sebagaimana yang telah kita bahas, pendapat pertama adalah pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, bahwasanya hukum meninggalkan salat dalam keadaan malas, didasari karena malas, meskipun dia mengakui wajibnya, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, pendapat kedua, hukumnya tidaklah kafir. Dan ini pendapat jumhur al-ulama, Asy-Syafi'i dan Malik dan juga Abu Hanifah. Jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya meninggalkan salat yang didasari atas rasa malas, rasa meremehkan atau menganggap menunda-nunda, na'am, dan tidak didasari adanya penolakan disertai dengan keyakinan akan wajibnya, bahwasanya hukumnya tidaklah kafir, tidaklah murtad. Namun mereka berbeda pandang tentang konsekuensi hukum di dunia. Mazhab Malik dan Syafi'i menghukumi bahwasanya orang yang meninggalkan salat dalam keadaan yang demikian, maka hukumannya hukuman mati, dibunuh. Dan yang menegakkan hukuman mati adalah penguasa kaum muslimin. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hukumannya adalah ta'zir, diberi efek jera. Dan dhabit, kriteria dari pemberian efek jera ini kembalinya kepada ijtihadnya waliul amr, seorang pemerintah, penguasa kaum muslimin. Bisa dia disalib, bisa dia di penjara seumur hidup, bisa dia dipasung, dibelenggu. Al-muhim dia tidaklah dihukum mati. Dan mazhab ini, mazhab Abu Hanifah, didasari karena pandangan bahwasanya apa? Abu Hanifah berpandangan bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak dihukum mati. Didasari atas apa? Hah? Ya, apa? Antum. Didasari karena konsep keimanan di sisi Abu Hanifah bahwasanya amal itu bukan termasuk bagian esensi dari sebuah keimanan. Jadi cukup sempurna keimanan seseorang ketika dia telah meyakininya di dalam hati dan merealisasikannya atau mengucapkannya dalam ucapan. Adapun amal sifatnya adalah qadrun zaid, sesuatu yang sifatnya penyempurna, pelengkap. Makanya mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidaklah dibunuh karena salat termasuk dari amal. Salat termasuk dari amal. Dan yang rajih, pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang akan dipaparkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau merajihkan mazhab atau pendapatnya dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan beliau juga telah menjelaskan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan fikih Islam yang diperselisihkan. Maka kaidahnya, segala sesuatu yang diperselisihkan dalam fikih Islam, acuan atau konsep bakunya hanyalah satu: mengembalikan segala duduk perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran
dan as-sunnah. Al-Quran dan as-sunnah lah yang menjadi al-hakam, menjadi hakim padanya. Adapun pendapat individu yang tidak maksum, maka seluruhnya ditimbang, dikembalikan kepada Al-Quran dan as-sunnah, siapapun dia. Dan tolak ukur itu bukanlah banyakan. Tolak ukur bukanlah siapa yang berpendapat lebih banyak dan siapa yang lebih sedikit. Yang menjadi acuan, dan ini prinsip ahli sunnati wal jamaah, termasuk dari masalah prinsipil yang harus ditanamkan pada individu setiap muslim, bahwasanya siapapun dia selain dari Nabi SAW, maka pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membawakan dalil yang menunjukkan rajihnya bahwasanya hukum meninggalkan sholat dalam keadaan atau didasari karena rasa malas, hukumnya adalah kafir. Beliau membawakan dua ayat di surat At-Taubah dan surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Fa in harfu syart. Fa in tabu wa aqamus salah, al-masyrut yang dipersyaratkan adalah taubat, menegakkan salat dan membayar zakat. Fa in tabu, apabila mereka bertaubat, orang-orang musyrik, wa aqamus salah, dan mereka menegakkan salat, wa atawuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Ketika syarat tiga ini terpenuhi, maka terrealisasikanlah jawab syaratnya. Fa ikhwanukum fiddin, maka ketika itu mereka adalah saudara kalian seiman, saudara kalian seagama. Mafhumnya berarti yang tidak bertaubat dan tidak menegakkan salat dan tidak menunaikan zakat, maka bukan saudara kalian seiman, saudara kalian bukan saudara kalian seagama. Kemudian Syekh Al-Utsaimin juga membawakan dalil di surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah berfirman, akan ada generasi belakangan yang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, menyia-nyiakannya, wattaba'u syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Dan ini sesuatu yang sangat berkolerasi. Seseorang kalau sudah meninggalkan salat, pasti dia akan bergelimang dalam syahwat, karena tidak ada benteng bagi dia untuk mencegah. Maka dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah, menahan, meredam dari perbuatan keji dan mungkar. Dan disebutkan adab, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapati adab neraka. Kemudian dikecualikan illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali mereka yang bertobat dari meninggalkan salat, dari menyia-nyiakan salat, dan mereka beriman, wa amila salihah, dan beramal amalan saleh, dan salat termasuk amalan saleh. Fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka ketika itulah mereka akan masuk ke dalam surga. Maka selain daripada itu, mereka terancam dengan neraka. Sampai mana terakhir kemarin? Wahajud dalalah. Baik, iqra. ويوجه دلالة من الآية الأولى آية سورة التوبة أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط: أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا، وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا. والأخوة في الدين لا تنتفي إلى حيث يخرج المرء من الدين بالكلية فلا تنتفي بالفسوق والكفر من الكفر. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa wajhud dalalah, sisi pendalilan dari ayat yang pertama di surat At-Taubah, anna Allah Ta'ala isyarat li thubutil ukhuwati bainana wa bainal musyrikin thalathata syurut. Allah mempersyaratkan tetapnya ukhuwah antara kita dan kaum musyrikin itu tiga persyaratannya.
Yang pertama, an yatubu minasyirk. Mereka harus bertaubat dari kesyirikan. Dan bertaubat dari kesyirikan ini harus terpenuhi padanya beberapa perkara. Yang pertama, al-bara'atu minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri, al-bara'ah itu mencakup padanya dua. Berlepas diri dari hati dan berlepas diri dari jasad. Maksudnya menjauhkan diri dari berkumpul dengan orang-orang musyrik. Makanya dikatakan Ibrahim alaihissalatu wassalam dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Ketika Ibrahim i'tizal, menjauhkan diri jasadnya dari berkumpul dengan orang-orang musyrik, dan itu tidaklah terjadi kecuali setelah didahului bentuk bara'ah, menjauhkan diri dari hati. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam hijrah, menjauhkan jasadnya dari berkumpul bersama orang-orang musyrik. Al-bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrik, terkandung padanya menjauhkan diri dengan hati dan menjauhkan diri dengan badan. Makanya kemudian Allah wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Baru setelah itu Allah beri rezeki. Setelah puluhan tahun beliau tidak dikaruniai keturunan, setelah beliau menjauh dari kesyirikan, dikaruniai anak, yaitu Nabi Ishaq. Yang pertama, al-bara'ah minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Wal bara'ah min ahli, berlepas diri dari ahlu kesyirikan, pelaku kesyirikan. Nah, yang pertama, an yatubu minasyirik, mereka harus bertobat dulu dari kesyirikan. Dan konsep taubat yang benar yaitu apabila disertai dengan adanya bara'ah, keberlepasan diri, sikap antipati, dari kesyirikan. Yang kedua, wa an yuqimus shalah, harus setelah taubat mereka menegakkan salat. Wa an yu'tuz zakah, dan harus menunaikan zakat. Fa in tabu minasyirki wa lam yuqimus shalah wa lam yu'tuz zakata falaysu bi ikhwatin lana. Tekstual ayat di dalam surat At-Taubah menunjukkan, karena wawu di situ mutlaqul jama'. Mutlaqul jama' maksudnya ya harus dilakukan bersamaan. Harus dilakukan seluruhnya, bukan khiyar, bukan pilihan di sana. Seperti misalkan au, fa in tabu au, misalkan aqamus shalah, seandainya mereka bertobat atau menegakkan salat. Kalau lafadznya dengan atau mungkin sifatnya pilihan, tapi di sini dengan waw dan, maknanya semua juga harus dilaksanakan. Apabila mereka meninggalkan kesyirikan, bertobat dari kesyirikan dan tidak melaksanakan salat, tidak menegakkan salat dan tidak pula menegakkan zakat, mereka bukan ikhwah, bukan saudara bagi kita, bukan saudara seiman. Wa in aqamus shalah wa lam yu'tuz zakata falaysu bi ikhwatin lana. Begitu pula kalau mereka salat tapi tidak menegakkan zakat, mereka juga bukan ikhwah lana. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beristinbat dengan ayat ini tentang kafirnya orang-orang yang menolak membayar zakat. Makanya diperangi oleh Abu Bakar. Wal ukhuwah fid din la tantafi illa haitsu yakhrujul mar'u min ad-din bil kulliyah. Yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, itu tidaklah ternafikan kecuali apabila seseorang itu benar-benar memang keluar dari agama secara total, murtad. Fala tantafi bil fusuqi wal kufri dunal kufri. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah itu tidaklah ternafikan dengan kefasikan pelaku maksiat. Meskipun itu maksiat yang kubro, yang besar, tetap apabila ada keimanan pada dirinya, ada tauhid, dan dia merealisasikan konsekuensi dari amalan, konsekuensi dari keislaman dia berupa mengamalkan amalan yang zahir seperti salat, maka tidak ternafikan keimanan, persaudaraan ukhuwah Islamiyah dengannya. Begitu pula bid'ah, ahlul bid'ah wa dhalalah yang masih dalam cakupan Islam, masih dalam cakupan keimanan, tetap mereka adalah ikhwatun lana, saudara kita seiman, saudara kita seislam. Terlepas dari kebid'ahan yang ada pada mereka, kita ingkari, kita berlepas diri, tapi berlepas diri yang sifatnya juz'i, keberlepasan diri atau bara'ah yang sifatnya
juz'i, masih ada loyal, harus ada wala, loyalitas, meskipun itu sebagian, karena apa yang ada pada mereka berupa iman. Mereka masih punya iman, mereka masih punya la ilaha illallah. Naam, maka meskipun mereka melakukan kebid'ahan yang tidak mengeluarkan mereka dari keislaman, harus tetap ada loyalitas kepada mereka, tapi loyalitas yang juz'i, sifatnya sebagian, karena kita benci apa yang ada pada mereka berupa kebid'ahan. Berarti kan kesimpulannya, namanya ukhuwah itu tidaklah ternafikan kecuali apabila seseorang itu memang benar-benar telah keluar dari Islam. Ini menunjukkan berarti kalau begitu perkara meninggalkan sholat itu di dalam surat At-Taubah dinafikan ukhuwah padanya, menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah murtad, keluar dari Islam. Begitu sisi pendalilannya. Al-Tawa ila qawlihi ta'ala fi ayat al-qasas ila al-qatl qala ta'ala faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan wa ja'ala Allahu al-qatila 'amdan akhar al-maqtul fa 'inda al-qatla 'amdan min akbar al-kaba'ir bi qawlihi ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Masih. ثم عاد إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفتين المصلحة والطائفتين المقتتلتين مع أن القتال المؤمن من الكفر كما ثبت في الحديث الصحيح عن المراء الكريم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لكنه كفر لا يخرج من الملة لو كان مخرجا من الملة ما بقيت الأخوة الإيمانية معه والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة الإيمانية مع Naam. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Alla tara, tidakkah kalian melihat kepada firman Allah Ta'ala di surat Al-Qasas atau di ayat Al-Qisas?" Ayat Al-Qisas. Naam. "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Berkaitan dengan masalah qisas, disebutkan di sini faman ufiya lahu min akhihi, maka siapa saja yang dimaafkan dia karena membunuh saudaranya atau dari saudaranya, dimaafkan dari saudaranya, maksudnya dari wali al-mayyit, waliuddam, wali si mayit, nah, yang terbunuh. Allah jadikan orang yang membunuh saudaranya sesama muslim dengan sengaja sebagai saudaranya orang yang terbunuh. Si pembunuh adalah saudara bagi yang membunuh. Allah isbat, Allah tetapkan ukhuwah di antara keduanya. Padahal membunuh mukmin secara sengaja itu termasuk sebesar-besar dosa besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh mukmin secara sengaja maka balasannya adalah jahannam. ثم هل ترى إلى قوله تعالى في طائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا. Allah firmankan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ila qawlihi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Naam. Allah sebutkan apabila ada dua kelompok dari orang-orang mukmin, jadi dua kelompok ini semuanya orang mukmin, iqtatalu, saling berperang, saling bunuh, fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Karena orang-orang mukmin itu semuanya ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara dua saudara kalian, dua kelompok yang berselisih. Sisi pendalilan dalam ayat yang telah lalu, Allah isbat, Allah tetapkan adanya ukhuwah
antara dua kelompok yang bersengketa, bahkan saling bunuh. Padahal membunuh seorang mukmin itu termasuk dari kekufuran. Sebagaimana datang dalam hadis sahih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Disebutkan di sini kekufuran. Hadis ini diikat dengan ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua kelompok muslim yang berselisih saling bunuh. Allah tetapkan ukhuwah keimanan ada pada keduanya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya tekstual hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam membunuh muslim itu kekufuran, dimaksud dengannya adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena kekufuran terbagi dua, kufrun akbar dan kufrun asghar. Lakinnau kufrun la yukhriju minal millah, katanya Syekh. Di dalam hadis itu kekufuran tidak mengeluarkan dari agama, konsekuensinya tidaklah murtad. Kok bisa? Idlau kana mukhrijan minal millah ma baqiyatil ukhuwatul imaniyah ma'ahum. Karena kalau seandainya membunuh seorang mukmin itu adalah kekufuran akbar, niscaya Allah tidak katakan innamal mu'minuna ikhwah. Allah tidak akan mengisbat keimanan bagi mereka yang membunuh saudaranya muslim. Nah, dan ini semua menunjukkan bahwasanya keimanan itu tetap ada, tidaklah terbatalkan dengan perbuatan membunuh seorang muslim. Nah, dan dari sini kita jadi tahu bahwasanya meninggalkan sholat itu hukumnya kufur yang konsekuensinya mengeluarkan pelakunya dari agama, murtad. Kenapa? Karena di surat At-Taubah Allah nafikan keimanan itu, Allah nafikan ukhuwah Islamiyah. Berbeda dengan ayat di surat Al-Hujurat ini, Allah tidak nafikan keimanan atau ukhuwah imaniyah. Ini semua menunjukkan berarti orang yang meninggalkan sholat itu ternafikan padanya ukhuwah imaniyah, dan ukhuwah imaniyah tidaklah ternafikan kecuali pada pelaku kemurtadan. Ini menunjukkan berarti meninggalkan sholat itu adalah kemurtadan. Ya. Amma dalil sunnati ala kufri dzalika salati faqala sallallahu alaihi wasallam inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarku salat. Rawahu Muslim fi kitab al-iman Jabir bin Abdullah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara dalil dari sunnah yang mengisbat menguatkan bahwasanya meninggalkan salat itu hukumnya konsekuensinya adalah kekufuran akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya beliau berkata, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah, atau tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang, batasan antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Kalau salat sudah ditinggalkan, berarti dia sudah melampaui batasan dari keimanan, keluar ke garis batas kekufuran. Ya. وعن بريدة بن حصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Dan dari hadis Buraidah bin Al-Husayb bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ahdu, perjanjian, akad perjanjian antara kami dan antara mereka orang-orang musyrik yang bertaubat, masuk menyatakan diri untuk bersyahadat, masuk ke dalam Islam. Perjanjian batasan antara kami dan mereka adalah salat. Faman taraka, siapa saja yang meninggalkannya, faqad kafar. Didatakan dalam tekstualnya dengan harfut tahqiq. Qad apabila masuk ke fi'il madhi itu berfaedah at-tahqiq, maka sungguh benar-benar dia telah kafir. Dan hadis-hadis semacam ini yang terdapat padanya wa'id, ancaman yang keras, itu harus diriwayatkan sebagaimana adanya, tanpa ditakwil, tanpa ditakhfif,
dilembekkan atau dikurangkan kadarnya. Tekstualnya disampaikan sebagaimana adanya zahir yang dilafadzkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kan berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Fasih bisa dipahami dan dicerna oleh bahkan seawam-awam orang, bahkan penggembala kambing dari Arab Badui yang tinggal di pedalaman saja bisa dengan mudah memahami kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis-hadis seperti ini ya sudah amiruha kama ja'at, diterapkan, dipaparkan, disampaikan sebagaimana adanya. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Faman taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Tidak perlu ditakwil. Kufur di sini maksudnya maksiat. Yaitu kufur di sini maksudnya dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam misalkan. Ini semua takwil, butuh kepada dalil yang konkret, valid, yang mengecualikan lafaz kufur ini kepada makna selain kufur akbar. Ayo. والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأتي بهذا العهد فهو من الكافرين. Naam. Dan yang dimaksud dengan kekufuran, katanya Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, yang pegang kitab terjemahan, tolong diluruskan anak ya, kalau misalkan beda dengan penerjemahan ya. Nah. Dan yang dimaksud dengan kekufuran di hadis-hadis yang telah lalu adalah kekufuran yang konsekuensinya mengeluarkan pelakunya dari agama. Kenapa katanya Syekh? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala salata faslan bainal mu'minina wal kafirin. Nabi jadikan salat itu batasan pemisah sudah antara mukmin dan kafir. Kemudian Syekh mengatakan, dan termasuk perkara yang telah ma'lum bahwasanya agama kekufuran itu tidak sama dengan agama Islam. Tidak bisa dikatakan muslim tapi kafir, atau kafir tapi muslim. La yastami abadan. Tidak akan berkumpul selamanya antara keimanan dan kekufuran akbar. Nah, begitu pula tidak dikatakan muslim tapi musyrik, musyrik tapi muslim. Mustahil. Karena Islam itu membedakan antara sesuatu yang bertolak belakang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dinamakan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan karena dia membedakan, tidak menyamakan antara al-haq dan batil. Naam. Fi sahih Muslim an Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala satakunu ma'rufat ta'rifuna wa tunkinuna faman arafa hadithun wa man ankara khairun walakin man radiya bitabah qalu afala Naam. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan sebuah judul bab. Jadi Sahih Muslim itu disusun oleh Imam Muslim, hanya dikumpulkan seluruh hadis-hadis. Imam Muslim itu menulis hadis-hadis saja tanpa memberikan komentar atau tanpa memberikan judul. Berbeda dengan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari selalu meletakkan judul bab. Bab, kemudian dijelaskan padanya ayat atau hadis-hadis. Makanya dikatakan fiqhul Bukhari, yang pengen tahu fikihnya Bukhari, tarjihat pendapat-pendapat fikih yang dikuatkan oleh Bukhari itu ada pada judul bab. Ada pada judul bab Sahih Bukhari itu ijtihad atau istinbat. Apa istinbat itu? Istinbatnya Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadis-hadis yang ada. Pemahaman Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadis-hadis yang ditulis beliau di dalam Sahih Bukhari diletakkanlah sebagai sebuah judul bab. Imam Muslim tidak melakukannya. Nah, beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis. Kemudian berlalu masa, muncullah Imam An-Nawawi di kurun waktu abad ke-6 Hijriah. Beliau mensyarah, memberikan penjelasan terhadap hadis-hadis di Sahih Muslim. Diletakkanlah, disusunlah di setiap hadis itu, di setiap hadis-hadis yang ada, beliau pilah-pilah, disebutkan bab ini, bab itu, baru dikumpulkan hadis padanya. Nah, fikihnya Imam An-Nawawi ada pada peletakan judul bab yang beliau tulis di dalam Sahih Muslim.
Makanya di dalam kitab-kitab Sahih Muslim yang tercetak saat ini di seluruh dunia itu ada judul bab. Nah, judul bab itu adalah peletakannya Imam An-Nawawi, bukan Imam Muslim. Imam An-Nawawi meletakkan judul bab atau judul kitab di dalam Sahih Muslim namanya Kitabul Imarah. Kitab yang berkaitan dengan imarah, pemerintahan, kepemimpinan. Nah, kemudian beliau menyebutkan bab wujubul inkari 'alal umara fima yukhalifu asy-syar' wa tarki qitalihim ma sallu. Bab wajibnya melakukan pengingkaran kepada para umara, para penguasa, para pemerintah pada apa saja yang mereka menyelisih syariat, dan tidak memberontak kepada mereka, tidak memerangi mereka, ma sallu, selama mereka masih salat. Kemudian disebutkan dalam di bawah bab tersebut hadis ini bahwasanya Nabi SAW bersabda, satakunu umara, telah akan muncul para pemimpin, para penguasa, fata'rifuna wa tunkirun, kalian mengetahui, kalian memahami apa yang mereka lakukan itu adalah suatu yang mungkar, kalian benci apa yang mereka lakukan, wa tunkirun, dan kalian pun mengingkarinya. Faman arafa bariun, siapa yang benci, tidak suka terhadap perbuatan mungkar tersebut, bariun jawabannya, maka dia telah berlepas diri dari kemungkaran tersebut. Maksudnya apa? Dia terlepaskan dari beban dosa. Kenapa? Karena ada pengingkaran di dalam hatinya. Nah, atau mengingkari dengan lisannya apabila dia mampu untuk itu. Nah, faman arafa bari. Nah, ini pentingnya untuk mewujudkan al-bara'ah terhadap perkara kemungkaran. Seminim-minimnya adalah ketidaksukaan di dalam hati terhadap perkara mungkar. Waman angkara salimah, siapa yang mengingkari, maka dia telah selamat dari beban dosa. Walakin man radiya wa taba, yang terbebani dengan beban dosa yaitu mereka yang ridho. Dia ridho terhadap kemungkaran yang ada, dia lapang-lapang saja, nggak ada masalah. Wataba, bahkan dia mungkin mengikuti kemungkaran yang ada, bahkan melakukan pembenaran, mencari-carikan pembenaran terhadap kemungkaran yang ada. Nah, maka dia terkena beban dosa. Qalu, maka para sahabat berkata, kalau sudah seperti itu keadaannya, afala nuqatiluhum, tidakkah kita perangi saja mereka? Tidaklah kita memberontak saja kepada mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, qala la, tidak, jangan, tidak boleh kita memberontak kepada mereka, memerangi mereka, ma aqamu fikum as-shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Berarti batasannya, pencegahnya itu adalah perkara salat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya permasalahan salat, konsekuensinya apabila ditinggalkan adalah kekufuran. Nah, wa fihi min hadits Auf bin Malik radhiyallahu an, dan juga dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, sebaik-baik pimpinan kalian, pemerintah kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kalian khitabnya di sini siapa? Sahabat, ahlul iman. Tuhibbunahum, kalian ahlul iman mencintai mereka, para pemimpin. Kenapa? Karena apa yang ada pada mereka berupa keimanan. Nah, wa yuhibbunakum, dan mereka pun mencintai kalian karena apa yang ada pada kalian berupa keimanan. Senang dengan rakyatnya yang dekat dengan agama, yang berpegang teguh di atas syariat. Tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Kalian mendoakan dan mereka mendoakan kalian, rakyat, dan kalian pun mendoakan mereka selaku pemerintah. Ini sebaik-baik pemimpin kalian.
wa syiraru a'immatikum, sejelek-jelek pimpinan kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Kita selesaikan hadis ini. Sejelek-jelek pimpinan kalian, pemerintah kalian, yaitu yang kalian membenci mereka. Al-bughd, kalian membenci mereka, kalian marah kepada mereka. Kenapa? Khitabnya siapa yang diajak bicara ini? Sahabat. Kalian membenci mereka. Kenapa? Karena apa yang ada pada mereka berupa kekufuran, berupa kemaksiatan, berupa perkara-perkara yang menyelisih syariat. Wa yubghidunakum, dan mereka pun membenci kalian karena apa yang ada pada kalian berupa keimanan, enggak suka dengan agama, enggak suka rakyatnya berpegang dengan syariat. Naam. Wa tal'anunahum, kalian melaknat mereka atas apa yang ada pada mereka berupa kekufuran dan kemaksiatan. Wa yal'anunakum, dan mereka para pemimpin juga melaknat kalian atas apa yang ada pada kalian berupa keimanan dan tidak suka kepada kemungkaran, sehingga tidak bebas pemimpin, penguasa tersebut. Qila, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisif? Kalau seperti itu keadaannya, tidaklah kemudian kita mencabut pedang melawan mereka? Qala la, jangan. Ma aqamu fikum as-shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah kalian. Menunjukkan bahwasanya perkara salat ini benar-benar pembatas utama dari amalan zahir, yang menunjukkan karakteristik utama dari ahlul Islam. Tidak adanya salat, tidak adanya Islam. Seakan-akan seperti itu. Padahal permasalahannya besar. Masalah keluar memberontak kepada waliul amr ini, konsekuensi dampak yang ditimbulkan akan sangat besar. Nah, tapi walaupun begitu Rasul mengatakan la ma'aqamu fikum shalah, selama mereka menegakkan salat. Maknanya ketika mereka tidak menegakkan salat, diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menarik ketaatan, keluar memberontak kepada mereka. Tapi catatan penting yang perlu diperhatikan, tidaklah setiap penguasa, pemimpin yang terjatuh dalam kekufuran maka serta-merta bisa dilakukan pemberontakan atau perlawanan kepada mereka, karena ini menimbang kepada maslahat dan mafsadat. Apa gunanya melawan pemerintah jika ujung-ujungnya adalah pembantaian terhadap kaum mukminin karena tidak adanya kekuatan. Rasulullah SAW bersabar selama 13 tahun untuk tidak melakukan peperangan dengan kaum musyrikin. Jadi perkara yang perlu diperhatikan bukanlah maknanya kemudian sudah kalau pemerintah tidak sholat berarti kita langsung memberontak. Tidak. Perkara tegaknya memberontak itu berkaitan dengan kemaslahatan yang ada. Tayyib, terakhir kita tutup di sini ada faedah. Tubghidunahum wa yubghidunakum. Kalian benci kepada mereka dan mereka benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Tekstual ini menunjukkan dalil bolehnya membenci dan mendoakan kejelekan kepada para pemimpin yang menyelisihi syariat. Kenapa? Karena kaidah usuliyahnya tarkul istifsal fi waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan merinci permasalahan di waktu, di momen itu dibutuhkan untuk dirinci, tapi tidak dilakukan, menunjukkan bahwa perkaranya itu mutlak. Rasulullah SAW mengatakan, tubghidunahum, kalian membenci mereka, kalian melaknat mereka. Tapi Rasul tidak menjelaskan bahwasanya membenci dan melaknat itu tidak diperbolehkan selama mereka sholat. Nah, selama mereka sholat, tidak ditunjukkan, tidak dijelaskan oleh Rasul SAW. Padahal permasalahannya menuntut untuk dijelaskan karena dikhawatirkan terjadi padanya salah paham. Tapi ketika Rasul SAW tidak merinci permasalahan, maknanya bolehnya untuk membenci kemungkaran kepada siapa saja yang melakukan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja dari kalian, umum, yang melihat kemungkaran dalam bentuk apapun, kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun,
Siapa di antara kalian yang mampu, maka rubahlah dia dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk melakukan ketidaksukaan atau dalam artian tidak ridho terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.